Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video pertama ini saya akan bercerita bagaimana saya mempelajari tentang candlestick pattern atau candlestick technical selama 8 tahun terakhir, dan pelajaran yang saya dapat dari candlestick ini, saya telah mempelajari bagaimana cara profit tentang karena saya tipenya adalah scalper, jadi saya menggunakan time frame di 15 menit. Nah, dan saya akan menamakan ini sebagai teknik yang sangat akurat, yaitu the power of candlestick 15 menit ya. Untuk pertama-tama saya akan memberikan klasifikasinya dari berbagai elemen yang ada di candlestick, seperti sebentar ya, seperti sumbu gini ya, sumbu, body, dan juga sumbu kecil. Kita mempunyai satu lagi ada doji ya. Nah, kita mempunyai elemen-elemen yang ada di candlestick. Ini adalah sumbu panjang, ini adalah body, ini adalah sumbu pendek, dan ini adalah body yang berbentuk menjadi namanya doji. Nah, mereka semua terdiri dari beberapa signal yang terjadi pada saat market bergerak dan juga penutupan market. Yang harus diperhatikan adalah bagaimana kita membaca suatu elemen-elemen yang ada di candlestick. Nah, saya akan contohkan untuk candlestick ya. Kita bikin candlesticknya samar, jadi tidak ada bullish atau bearish ya. Jadi kita gambarnya hitam aja. Sebentar. Nah, kita lihat yang namanya body di sini. Body merupakan kekuatan atau intensitas harga yang terjadi pada saat market berjalan. Di sini kalian melihat di sini ada titik open dan juga di sini ada titik close bila candle tersebut adalah candle bullish atau candle hijau ya. Ini adalah open, di sini adalah close. Open ketika candle naik dan close ketika candle tutup di sini. Nah, ini merupakan intensitas harga yang merupakan terjadinya pembelian yang sangat banyak tanpa ada orang menjual. Jadi di sini klasifikasi dari si body ini full buyer gitu, full buyer untuk di candle hijau. Dan juga sebaliknya ya, kalau di sini di candle merah, di sini bukan open, di sini tapi close. Di sini open. Berbedanya itu ya. Oke. Mungkin yang sudah mengerti bisa di skip ya soal ini. Dan satu lagi adalah sumbu ya. Sumbu pendek dan juga sumbu panjang dan juga sumbu pendek. Sumbu panjang kita klasifikasikan sebagai dorongan ke bawah atau dorongan ke atas yang sangat kuat, dan juga sumbu pendek ini adalah tekanan ke bawah dan juga tekanan ke atas. Bedanya apa? Nanti akan saya jelaskan.
Nah, untuk doji ini tidak ada kemana-mana ya. Jadi doji ini kan bentuknya seperti ini ya, saya ibaratkan seperti ini. Ini harga imbang dalam arti intensitas harganya, membeli dan menjual itu imbang. Nah, jadi kita untuk candle doji ini kita lewat dulu ya. Nanti akan ada lagi penjelasan tentang doji. Oke, kita akan jelaskan dulu penggabungan dari sumbu dan body. Oke. Di sini kita mempunyai body, anggaplah ini adalah body bullish yang mempunyai sumbu pendek di atas dan juga mempunyai sumbu panjang di bawah. Atau kita gambarkan dengan sesuai warna deh biar lebih gampang ya dimengerti. Oke. Kita mempunyai candle bullish dengan sumbu pendek di atas dan juga sumbu panjang di bawah. Nah, kalau kalian melihat candle seperti ini, sebenarnya kita tidak harus menghafal yang namanya candlestick pattern ya. Kita tidak harus menghafal di mana candlestick ini bentuknya seperti apa, dia akan mengarah kemana. Yang penting kita harus tahu signalnya. Signalnya ini adalah suatu konfirmasi di mana kita akan mengambil keputusan ke depannya untuk candle berikutnya atau untuk 15 menit ke depan, bagaimana kita mengambil keputusan untuk buy atau sell. Nah, kita contohkan di candle bullish dulu. Di candle bullish kita mempunyai dorongan ke atas yang sangat panjang dan juga dia mempunyai tekanan ke bawah. Ini adalah dorongan dan ini tekanan ke bawah yang lebih kecil dengan intensitas harga yang besar. Berarti buyer mendominasi. Buyer mendominasi di sini berarti kekuatan untuk beli itu lebih cenderung banyak dibanding seller ya. Nah, yang harus kita lakukan apa sebenarnya? Kita harus membandingkan kekuatan buyer dengan kekuatan seller. Nah, ini terjadi di 15 menit ya. Ini terjadi di 15 menit pertama. Nah, kita akan mengetahui arah harganya untuk 15 menit ke depan. Akankah turun atau naik? Nah, yang harus kita lakukan, kita wajib untuk mengetahui dulu kekuatan dari candle ini, apakah dia sedang naik atau turun. Tapi dari segi penglihatan kita, untuk yang terjadi di sini, ini adalah kekuatan buy. Nah, kekuatan buy ini sampai mana sebenarnya kan? Pertanyaannya, akankah di candle berikutnya akan terus buy atau tidak? Nah, kita harus melakukan persentase. Persentase itu dalam arti seperti ini. Misalnya kekuatan buy di sini kita klasifikasikan 100%. Nah, di bawahnya kita akan melihat harga buy 15 menit ke depan. Kita bikin persentase 70%, 50%, 30%.
dan sell juga sama seperti ini, 70 50 30. Ketika kita melihat candlestick yang seperti tadi, panjang di bawah ya, kita lihat ini tuh berapa persen. Kita hanya mendasari dengan pendekatan ya, yang dekat dari 70% yang mana, di 50% atau 30%. Kita bisa lihat secara mata terbuka ya. Di sini kan tekanannya kecil untuk dia turun. Kan dia tuh gini ya kalau dibikin grafik. Ini open, naik, saya hapus dulu ini. Open, ya kan? Turun, dorongan ke atas, naik, set sampai atas ini, lalu tekanan ke bawah, dan di sini close. Ya. Berarti dorongan ke atas lebih mendominasi. Kita mengira-kirakan ini dibanding ini berapa persen. Bisa jadi karena ini tidak mungkin 50 banding 50, kita langsung klasifikasikan di sini 70%, di sini 30%. Berarti seller 30% dan juga buyer 70%. Ya. Body kita klasifikasikan juga. Body dengan sumbu lebih besar mana? Body ini dengan sumbu ini. Ini 50%. Hampir sama bentuknya, panjangnya hampir sama. Berarti dari segi body, kita hapus dulu bentar ya. Oke. Dari segi body, ini menunjukkan 50% dengan ini 50%. Sumbu dengan sumbu ini 70 30. Ini 50. Nah, berarti kita harus melihat kekuatan intensitas harga itu ada di body kan. Body 50%. Ditambah dengan dorongan yang lebih besar kemana? Dorongannya ke atas. Berarti dorongan ke atas itu berarti kan buy gitu ya. Berarti kita tambahkan 70%. Berarti dia mempunyai 120% untuk buy. Ini di candle ini. Belum sampai menentukan arah harga di ke depan. Belum. Jadi kita klasifikasikan lagi 30% ini. Berarti 120% dikurang dengan 30%. Berarti hanya 90% buy. 90% ini akan terjadi ketika pembukaan harga naik, tapi bisa jadi pada saat di 15 menit atau di 15 kan ini candle 15 menit, di 5 menit pertama dia buy, tiba-tiba dia turun sampai ke akhirnya jadi bearish, akhirnya di candle bearish. Di 5 menit pertama sampai 10 menit sampai 15 menit dia akhirnya turun. Nah, kita tidak bisa percaya langsung 90% untuk dia buy. Bagaimana sebenarnya caranya? Caranya adalah ketika kita mempunyai 90% peluang kita untuk buy, kita melihat dari panjang atau besarnya body. Body itu sangat menentukan harga. Ketika body lebih tinggi, ketika body lebih panjang, itu berarti kekuatan buyer itu kuat. Tetapi bisa jadi itu adalah penghabisan.
penghabisan dari si candlestick. Nah, kalau misalnya body dengan sumbu yang tadi 50%, kita kurangi lagi 90% dikurang dengan dikurang dengan 50%, berarti cuman mempunyai akurasi buy-nya itu hanya 40% untuk candle berikutnya. Ini secara matematika akan agak sulit dimengerti, tapi mungkin ada yang mengerti. Tapi ini adalah rumus yang sangat baik untuk kita lihat bagaimana akurasi di candle berikutnya. Ketika kalian menemukan 40% di sini, ini ada kemungkinan di awal itu akan naik dulu, tapi pada saat naik dia ternyata mengalami penurunan dan akhirnya menjadi candle bearish gitu. Bisa jadi kayak gini, bisa jadi candle bearish, ini anggaplah bearish ya. Jadi untuk kemungkinan 40% naik itu untuk kemungkinan naik itu hanya 40% gitu. Nah, yang saya lakukan, saya akan mengambil di daerah atas sini untuk open posisi sell. Oke, sekarang saya akan contohkan langsung di platformnya. Nah, misalnya sebentar, saya akan langsung di platformnya. Ini kebetulan saya lagi buka posisi ya. Buka posisi ini tadi ini akun demo ya, bukan akun real ya. Ini akun demo ya. Jadi kita langsung aja cari aset yang lain. Oke. Nah, kita ke 15 menit. Nah, kalian lihat di sini. Body ini menunjukkan hampir ini 50%. Ini hampir sama dengan yang tadi. Ini berarti 40%, kita anggap seperti itu, kita anggap 40% peluang untuk naik. Di awal dia naik dan akhirnya mengalami bearish. Nah, yang saya contohkan hampir sama dengan yang tadi ya. Nah, tapi kita telat untuk open posisi di sini atau di daerah sini. Sebenarnya untuk scalper itu ini segini sudah lumayan bagus ya. Kita akan menganalisa kalau kita open posisi turun sekarang, apakah kita akan kebagian atau enggak. Nah, tapi karena ini akun demo, saya akan langsung cobain aja ya. Kita langsung open posisi sell. Kita akan dapat berapa sih? Atau kita akan minus gitu kan. Tapi dengan kemungkinan 40% naik itu sangat kecil, berarti 40% akurasinya hanya 40%, itu tidak bisa dipercaya. Akurasi yang bagus itu di atas 65% sampai 70% itu sudah sangat bagus ya. Kalau untuk 80% ke atas itu bisa terjadi ketika kita tahu bagaimana candlestick itu menjadi signal yang sangat kuat. Nah, kalau kalian lihat di sini, kita masih dikasih untung untuk open posisi sell ya, karena akurasi 40% itu kan sangat kecil ya untuk sell. Tapi kalau kita open posisi tadi di sini, kalau tadi kita open posisi di daerah sini, kita akan langsung profit. Begitu, dan kita juga bisa langsung ketika dia ke bawah seperti ini, kita bisa langsung close sebenarnya kalau dengan lot yang besar. Bagaimana dengan lot yang kecil? Dengan lot yang kecil berarti kita open posisi di beberapa pair ya, di beberapa market, dan kita menemukan metode-metode persentase yang ada di situ, yang ada di setiap candlesticknya. Ini sangat mudah sekali ya sebenarnya, tapi kalian harus memahami dulu bagaimana cara presentasi.
menggunakan persentase dari candlestick ya. Anggaplah kita sudah profit ya, kita close saja. Nah, kita lihat yang tadi ini ya. Tadi saya open posisi ini di sini. Tadi saya open posisi di yang hijau. Mana ada? Saya tadi open posisi di candle hijau ini. Di candle hijau ini, ketika candle hijau sedang ada di sini, karena saya melihat di sini ada peluang untuk turun, ada peluang untuk naik, saya langsung open posisi. Dan harusnya pada saat di atas seperti ini, saya harusnya close. Dan tadi kan saya bikin video dan saya nggak lihat lagi ini karena demo juga ya. Jadi ini udah turun lagi. Nah, kalau untuk scalper itu sebenarnya saya menggunakan 1 sampai 2 candle ke depan untuk saya trading gitu. Nah, untuk stop lossnya di mana? Stop lossnya itu biasanya saya gunakan ketika saya menganalisa candle ini, berarti stop lossnya dari sini gitu. Nah, kita menggunakan persentase ya untuk trading akurat. Ketika kalian sudah dapat akurasi persentasenya 80 atau 70-80%, kalian langsung bisa eksekusi seperti itu ya. Oke. Jadi ilmu ini sekian dulu. Mungkin di video yang akan datang saya akan memberikan ilmu lagi yang lebih detail ya. Coba kalian belajar dulu tentang ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.